Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi ISBN dan ISSN. Apa itu ISSBN atau nomor buku standar internasional? Sebuah buku harus memiliki ISBN ini, yaitu nomor identitas judul buku yang ditertibkan oleh setiap penerbit. Kemudian ISBN ini dikumpulkan, diterbitkan, dan disebarluaskan baik oleh Badan Nasional yang berada di Jakarta maupun badan internasional yang berlokasi di Berlin, Jerman. Kemudian ciri daripada ISBN itu ada 5. Yang pertama adalah terdapat 10 digit angka. Kemudian kedua, 3 digit pertama berupa pengenal kelompok atau group identity. Kemudian ketiga adalah 4 digit kedua berupa pengenal penerbit. Kemudian keempat adalah 2 digit ketiga adalah pengenal judul buku atau title identity. Kemudian terakhir adalah 1 digit terakhir merupakan pemeriksa atau cek digit. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi daripada ISBN ini. Ada beberapa fungsi dari ISBN ini. Beberapa diantaranya adalah: 1. Memperlancar arus distribusi buku. Kedua, mencegah terjadinya kekeliruan dalam pemesanan buku yang dikehendaki. Yang ketiga, sarana promosi bagi para penerbit. Jadi sebuah buku yang tidak mempunyai ISBN itu pada dasarnya itu tidak bisa dijadikan atau tidak bisa dipromosikan, karena orang yang paham buku dia tidak akan mau membelinya karena tidak ada ISBN-nya. Ya, sekarang kita lihat contoh ISBN. Jadi kita bisa lihat ya, terdapat 1, 2, 3, 7, ada 10 digit sebagaimana penjelasan tadi. Ya, di mana angka 979 itu merupakan angka pengenal kelompok ISBN untuk Indonesia. Jika Bapak Ibu mau mengurus ISBN, maka permintaan itu harus ditujukan kepada Perpustakaan Nasional RI. Dalam hal ini Pusat Layanan Informasi atau tim ISBN KDT. Biayanya cuma Rp25.000. Jadi sebenarnya tidak mahal kalau kita mau mengurus sendiri ISBN. Kecuali ya kalau kita minta tolong sama orang, tentu lain ceritanya. Bapak Ibu, satu pertanyaan. Pentingkah ISBN pada buku? Untuk menjawab pertanyaan ini, ya, tentu kita harus lebih jauh memahami tentang ISBN ini. Yang jelas bahwa jika buku itu memiliki ISBN, maka pasti nilai jualnya lebih bagus. Ya, tetapi sebenarnya dalam hal ini ISBN itu juga boleh tidak ada. Tetapi ingatlah bahwa tujuan awal dari penggunaan ISBN itu adalah untuk memudahkan dokumentasi dan distribusi buku secara internasional. Ya, jadi ISBN itu penting bagi buku karena bisa menggambarkan buku itu berasal dari negara mana, kemudian penerbit di negara buku itu terbit di mana, ya, dan lain-lain. Nah, selain itu, berdasarkan nomor identifikasi tersebut, ISBN itu hanya boleh diajukan oleh sebuah penerbit yang berbadan hukum dan memenuhi syarat-syarat khusus identifikasi. Nah, berarti kalau kita memberi kesimpulan sementara bahwa ya memang sebaiknya sebuah buku itu harus memiliki ISBN.
karena pasti akan lebih diperhitungkan di pasaran nanti. Ya, selanjutnya kita bisa melihat bagaimana alur pengajuan permohonan sebuah ISBN. Jadi sebenarnya tidak terlalu rumit, ya sebagaimana sempat saya singgung tadi. Ya, jadi kalau kita lihat bagang dari alur pengajuan permohonan ISBN ini, ya seperti di sini katakan, misalnya ya untuk online itu pengurusannya hanya 5 hari kerja. Ya, kemudian kalau kita mengurus langsung itu sebenarnya bisa selesai dalam waktu 15 menit. Ya, kalau mengurus dengan menggunakan email, itu sama dengan kalau online ya, bisa 5 hari kerja. Jadi saya kira tidak rumit ya kalau Bapak mau langsung mengurus ISBN ini, itu lebih bagus lagi. Ya, berikutnya ini saya akan memperlihatkan salah satu biro atau jasa yang ada di Makassar bagi Bapak Ibu yang mau diuruskan ISBN-nya. Ya memang agak mahal, sekitar 300.000, tetapi itu sudah ada yang diurus yang lainnya, misalnya masalah barcode, kemudian ada juga sudah dicetakkan 4 buah untuk arsip buku. Ya, untuk arsip perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah. Nah, di samping juga itu dicetakkan 1 buku untuk arsip penulis. Ya, di sini dikatakan bahwa harga tidak termasuk desain cover dan layer naskah. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang ISSN atau International Standard Serial Number. Berbeda dengan ISBN, ISSN ini biasa diperuntukkan untuk jurnal, majalah, buletin ya. Jadi tidak sama dengan buku. Kalau buku ya biasa kita kenal dengan ISBN, kalau jurnal, majalah atau buletin itu biasa kita kenal dengan nama ISSN. Ya, jadi ISSN itu adalah nomor pengenal yang diberikan kepada terbitan berkala. Seperti yang saya sebut tadi, ya, seperti majalah, tabloid, surat kabar, newsletter, buku tahunan, laporan tahunan maupun proceeding. Ya, nomor ISSN ini terdiri atas 8 angka. Kalau ISBN 10, sedangkan ISN itu adalah 8 yang tersusun secara unik dan menjadi ciri khas setiap penerbitnya. Nomor unik yang dipakai sebagai identifikasi ISSN sesungguhnya hanya 7 digit pertama, sedangkan angka terakhir adalah karakter cek daripada ISSN. Ya, jadi seperti inilah contoh media yang menggunakan ISSN seperti yang saya sampaikan tadi. Majalah, buletin, jurnal, laporan berkala, laporan tahunan, ya dan lain-lain. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang prosedur pengurusan ISN. Yang pertama, kita harus melengkapi formulir permohonan online di halaman formulir permohonan ISSN pada situs http://ssn dan seterusnya. Ya, setelah melakukan permohonan, segera catat nomor ID serta kata sandi yang diberikan melalui email yang tercatat di formulir pendaftaran dan seterusnya. Kemudian ketiga, mengunggah seluruh data elektronik. Dan seterusnya, keempat, melunasi biaya administrasi sebesar 200.000 langsung ke rekening bendahara penerima pusat dokumentasi. Kemudian yang kelima,
nomor dan kode bar SSN bisa diketahui dan diunduh langsung dari halaman status permohonan setelah seluruh proses selesai dan disetujui. Perubahan kode bar akibat variasi terbitan, nomor terbitan, perubahan harga dan sebagainya itu bisa dilakukan sendiri oleh pemohon dengan mengganti 2 angka terakhir dengan sesuai dengan aturan ISSN. Ya, jadi kurang lebih sama dengan ISBN sebenarnya, tidak rumit. Jadi silakan Bapak coba bagaimana mengurus ISSN itu. Oke Bapak Ibu, demikian penjelasan saya tentang ISBN dan ISN. Ya mudah-mudahan Bapak bisa memahami ISBN maupun ISSN ini. Ya walaupun mungkin penjelasan saya ini tidak terlalu rinci dan tidak seperti yang Bapak harapkan. Ya demikian materi ini, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan Bapak, pemahaman Bapak. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dari penyajian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.